Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sifat Yesus ini sangat berbeda dengan setan. Kalau kita mau lihat seorang bagaimana, kita harus melihat kontrasnya. Nabi Yesaya menuliskan di dalam pasal ke-14. 2 ayat yang memberitahu pikiran dan perasaan apa yang ada di dalam diri Lucifer. Saudara-saudara, jauh berbeda dengan pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Lucifer saat dia pertama kali memberontak melawan Tuhan, itu dicantumkan di dalam Yesaya pasal 14. Seperti ini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudara, di sini kita bisa tahu bahwa setiap kata kerja yang digunakan di situ dan setiap gambaran di sini keluar dari pikiran setan itu sendiri. Aku hendak naik menyamai yang maha tinggi. Itu semua menunjuk kepada keinginan setan untuk naik mengatasi Tuhan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Pikiran dan perasaan setan itu sama sekali berbeda dengan Kristus Yesus. Itu sebab kita harus ingat, kalau kita sampai sombong, ingat ini. Ini sifat setan, bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bukan pencipta dosa dan kesombongan. Itu keluar dari setan. Dia ingin naik sampai menyamai Allah. Kemudian apa? Dia dijatuhkan juga tidak tanggung-tanggung sampai ke neraka yang paling dalam. Justru bagian Filipi ini yang kita baca tadi menasehatkan kita semua di dalam hidup kita bersama. Kita harus ikut pikiran dan perasaan Kristus yang merendahkan dirinya. Jangan seperti penghulu setan itu. Setan menyombongkan dirinya bahwa dia akan naik. Tapi justru kalimat selanjutnya menyatakan nasib dia yang sebenarnya, saudara-saudara. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Mengerikan, saudara. Setan yang tadinya ingin naik terus malah diturunkan. Dia dilempar ke jurang yang paling dalam. Dia tidak bisa bebas lagi mengganggu orang-orang Kristen. Keinginan setan ini kontras dengan bagian yang kita baca. Yesus justru turun merendahkan dirinya dari posisi tertinggi di alam semesta sampai dia mati di kayu salib. Luar biasa kerendahan hatinya itu. Inilah keadaan yang kita lihat. Kontras ini. Setan ingin naik terus ke tempat paling tinggi. Tapi justru dia diturunkan ke neraka oleh Tuhan. Tetapi Yesus yang rela turun ke dunia ini. Turun menjadi seorang hamba. Turun lagi menjadi manusia yang bahkan sampai mati di kayu salib. Justru dialah yang akhirnya mendapatkan nama di atas segala nama. Luar biasa. Great is our Lord Jesus Christ.
Saudara-saudara, Tuhan membenci orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Kalau mau melakukan sesuatu usaha, tanya Tuhan. Kalau saya akhirnya sombong, toh Tuhan sudah tahu. Jangan izinkan saya sukses. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci Tuhan. Karena Tuhan membenci orang sombong. Karena itu sifat setan. Itu musuhnya Tuhan. Itu sifat yang dimiliki oleh musuh Tuhan. Kita tidak suka itu. Tuhan juga tidak suka itu. Orang bisa sombong itu macam-macam. Mungkin sombong karena dia baik hatinya. Lalu dia menyombongkan diri kebaikan hatinya. Tidak ada kebaikan hati berasal dari dirimu. Semua dari Tuhan adanya. Itu anugerah Tuhan. Mungkin juga pendidikannya, gelarnya sudah tinggi. Wah, kalau bicara hebat seolah-olah. Saudara-saudara menggurui yang lain. No such thing. Mungkin juga usahanya dan sebagainya. Saudara-saudara, hati-hati. Di dalam hidup kita itu selalu ingat satu nasihat, saudara-saudara. Kita seperti berjalan di lapisan es yang tipis itu. Hati-hati melangkah. Sebentar akan retak, saudara, terserobos ke dalam. Mati. Kalau kita tidak menyadari berkat yang datang itu sebagai anugerah dari Tuhan dan mengembalikannya kepada kemuliaan Tuhan, maka tidak ada jalan lain. Kita akan pakai itu untuk kesombongan sendiri. Hanya ada dua. Kita mau pakai untuk kesombongan diri atau kemuliaan Tuhan. Dua saja. Oh, saya pintar sekolah. Saya pintar berdagang. Tuhannya dilupakan semua. Jadi dia hidup di dunia untuk dirinya. Bukan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan seringkali menghajar kita. Supaya kita boleh diselamatkan jiwanya. Dan mulai lagi dari nol. Belajar rendah hati. Mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Paulus menasehatkan kita semua di dalam bagian ini. Untuk kita belajar dari Kristus Yesus yang rendah hati itu. Pikiran dan perasaanmu biarlah sama dengan pikiran dan perasaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan kerendahan hati Tuhan kita. Di dalam 3 aspek. Yang pertama, kerendahan hati Kristus di dalam kekekalan. Kerendahan hati juru selamat kita itu begitu luar biasa dan agungnya. Paulus mengatakan di dalam ayat 6 tadi, yang walaupun di dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa artinya? Tadinya, walaupun dia di dalam rupa Allah itu. Apa artinya di dalam rupa Allah itu? Ini adalah hal yang pertama yang Paulus bukakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yaitu keadaan Kristus sebelum inkarnasi. Menjadi bayi. Paulus mengatakan bahwa sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, dia ada di dalam rupa Allah. Dan setara dengan Allah. Nah, ini penting sekali. Saudara-saudara, rupa di sini ini tidak berarti bahwa Yesus Kristus itu memiliki bentuk materi. Tapi di sini mau mengatakan bahwa dia sama dengan Allah. Dia memiliki semua atribut Allah. Kalau kita bilang Allah adalah pencipta, Yesus juga. Kalau Allah itu maha kuasa, Yesus juga. Kita mengakui Allah maha tahu, maha besar, maha mulia. Yesus juga sama. Dengan kata lain ini berarti Yesus adalah Allah. Inilah artinya yang Paulus tuliskan. Kristus dalam rupa Allah. Kalimat Paulus ini sama dengan yang diucapkan oleh Yohanes di awal suratnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, dia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Sebelum segala sesuatu ini dijadikan. Justru segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala yang dijadikan mengandung bijaksana Kristus, saudara-saudara. Itu sebabnya, karena dia ada di dalamnya. Dia yang menciptakan itu sendiri. Kalau kita lihat bunga, bagaimana proses pembentukannya. Saudara mungkin ada yang ahli bunga di sini ya. Senang menanam pohon-pohonan. Coba lihatlah. Bagaimana itu proses pembentukan dari benih. Sampai jadi keadaan fisiknya itu. Daun itu bagaimana indahnya. Sehingga bunga itu tidak ada yang kaku, saudara-saudara. Ada angin itu bisa goyang. Dari penampilannya, kalau dilihat itu bunga itu. Dari proporsinya, kelopaknya, semua wanginya luar biasa. Itu menandakan hikmat Kristus. Cap jarinya ada di situ. Coba lihat kayu. Saudara-saudara, saya sendiri meneliti banyak. Karena saya bermain alat musik. Itu kayunya untuk soundboard yang dibikin itu, saudara. Itu kalau piano grand itu begitu. Ya, kalau gitar itu yang di depan. Cello itu yang di depan. Violin yang di atas. Ya, lalu side and back itu kayu keras. Itu yang di soundboard itu kayu yang lunak. Itu luar biasa, saudara. Bagaimana dia bisa merefleksikan suara itu. Di dalam satu kubu kotak itu yang dibikin. Itu ada hikmat daripada Tuhan. Stradivarius kenapa bisa begitu indahnya suaranya, saudara. Itu bukan cuma Stradivarius yang jenius. Tetapi memang materinya itu tidak bisa ada lagi zaman ini. Ya, itu di Eropa zaman itu begitu dinginnya. Sehingga kayu itu tumbuh dengan sesuatu year growth-nya yang begitu rata dan saling mendekat satu sama lain. Sehingga memantulkan suara itu luar biasa. Saudara-saudara, tidak mungkin diulangi Stradivarius itu. Sudah dicoba dipakai varnisnya atau segala macam oleh luthier-luthier dari Jepang dan sebagainya, saudara. Tidak bisa menyamai. Karena hikmat Tuhan tidak mungkin bisa dikopi ulang. Tuhan menumbuhkan pohon di dalam zamannya itu berbeda-beda. Itu anugerah yang besar di zaman itu. Saudara-saudara, itu hikmat bijaksana Kristus ada di dalam ciptaan. Coba saudara meneliti yang dokter-dokter itu, sel-sel di dalam tubuh manusia. Atau galaksi-galaksi di ruang angkasa. Binatang-binatang di dalam lautan. Semua ada bijaksana Kristus sendiri. Yang tersembunyi. Dia yang menciptakannya bersama-sama dengan Allah. Tuhan begitu adil. Semua orang bisa menikmati alam, bukan? Waktu kita pegang bunga, kita tahu Kristus memelihara bunga. Waktu kita pergi ke pantai yang indah, kita tahu Kristus menjaga terus ombak itu bergulung. Itu sebab saudara-saudara, Yesus tidak boleh hanya disimpan di gereja. Semua urusan rohani tunggu hari Minggu. Atau Yesus hanya tergantung di kalung salib, saudara. Atau Yesus hanya tergantung di salib untuk menjadi hiasan di rumah. Tidak, saudara. Kristus harus menjadi fokus kita. Di dalam setiap aspek hidup kita. Di dalam hati kita. Kristus ada di mana-mana. Khususnya di dalam fokus hidup kita kepada Dia saja. Kristus senantiasa mempunyai relasi dengan kita. Ia selalu terlibat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Yesus di dalam rupa Allah ini bisa dilihat di dalam dua aspek. Yang pertama, keberadaan Dia. Kristus ada di dalam rupa Allah yang agung dari kekekalan saat Ia berbagian di dalam kemuliaan Allah itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Wah, luar biasa, saudara. Calvin berkata bagian ini, itu rupa Allah di sini. Itu berarti keagungan Dia. Keagungan Kristus yang sama dengan Allah Bapa itu.
Sama seperti manusia itu dikenal dari penampilan wujudnya. Demikian pula keagungan Allah itu ada di dalam sosoknya dia. Rupanya dia. Jadi rupa Allah itu tidak hanya menunjuk kepada penampilan luarnya saudara, tetapi juga kepada karakter di dalamnya. Ibrani 1 ayat 3 berkata begini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kristus bukan hanya merefleksikan kemuliaan Allah, tetapi dia adalah cahayanya itu sendiri. Dia yang memancarkan kemuliaan Allah itu bersama dengan kemuliaan Bapa dan Roh di dalam kesatuan Tritunggal yang esa. Kemuliaan yang Kristus miliki sangat sulit kita mengerti dengan otak kita yang kecil. Tetapi Tuhan memberikan kita anugerah, bakat, kepandaian untuk kemuliaan Dia. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara pintar sekolah, jangan lupa itu untuk Tuhan. Kalau saudara sukses berdagang, jangan lupa kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Semua penemuan manusia, gedung tinggi, pencakar langit itu, sampai kepada arloji yang sekrupnya itu begitu kecilnya saudara. Itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Dia. Kita tidak boleh sombong. Apa yang kita ketahui tentang Yesus waktu berada di dunia ini hanyalah kecil saja. Dia menjadi teladan dalam mengajar, menyembuhkan. Itu seperti kita hanya berada di atas perahu di lautan yang dalamnya luar biasa. Kita tidak tahu kemuliaan Dia berapa besarnya sebelum Dia itu menjadi bayi yang kecil, lalu menjadi seorang yang berjalan-jalan menyembuhkan orang. Kita tidak tahu kekayaan di lautan itu begitu luar biasa. Kita hanya lihat fenomenanya di atas. Begitu juga Yesus, saudara. Paulus berkata, ia di dalam rupa Allah itu. Sadarilah bagaimana keagungannya, kemuliaannya itu. Begitu besarnya, sama dengan Allah sendiri. Kita dibawa untuk mengerti pribadi Kristus lebih tuntas. Ketika Paulus menuliskan dia dalam rupa Allah itu. Yesus yang sudah hidup dan berada berdampingan dengan Allah Bapa sejak kekekalan. Dia setara dengan Bapa, dia memiliki semua sifat Bapa. Segala sesuatu yang dimiliki Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus juga memilikinya. Tidak ada pengetahuan sejati tentang Bapa selain pengetahuan tentang Anak, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, selain keberadaannya, kita melihat sikapnya di dalam rupa Allah ini. Selain keberadaannya dari kekekalan, kalimat Paulus itu, walaupun Yesus Kristus berada dalam rupa Allah yang begitu indahnya, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ini yang susah. Jadi megah-megah, jadi sombong itu hebat, semua orang mau. Tapi dia tidak pertahankan itu. Ini sikap Kristus yang harus kita pelajari. Artinya Yesus itu tidak memegang kesetaraannya dengan Allah itu. Keagungannya, kuasanya, semuanya itu. Sebagai alat untuk mencari keuntungan sendiri. Ini digambarkan di ayat sebelumnya, ayat 3 dan 4 oleh Paulus. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Tapi dengan rendah hati yang seorang harus menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini sudah dicontohkan. Ia yang walaupun di dalam rupa Allah itu tidak menganggap itu sebagai kesetaraan yang harus dipertahankan. Yesus menegur Petrus waktu dia mau ditangkap itu, hunus pedang. Dipotong itu telinga daripada Malkus. Yesus bilang apa di situ? Masukkan kembali pedang.
Karena apa, saudara? Karena dia taat kepada Bapaknya. Begitu rupa ketaatan Kristus. Itu sudah menjadi panggilannya untuk datang ke dalam dunia ini. Mati di kayu salib. Itu sebab dia berkata kepada orang banyak yang mau nangkep itu. Ini aku. Ini aku yang kamu cari. Dia tidak lari. Dia tidak melarikan diri. Dia juga tidak mengizinkan murid-muridnya untuk membela dia pakai pedang. Saat di kayu salib, Yesus bisa minta Bapa kirimkan 12 pasukan malaikat, bunuh semua itu. Tapi dia tidak melakukan itu semua. Dia tidak bicara satu kata pun. Dia tidak mau panggil malaikat. Itu karena kerendahan hatinya. Itu karena ketaatannya kepada Bapaknya. Manusia bisa bilang di dalam dunia ini, saudara, di dunia ini gak ada yang mutlak kok. Tapi kitab suci berkata, Yesus adalah Allah, itu mutlak adanya. Ia ada dalam rupa Allah. Dan dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Itu mutlak benar adanya. Manusia tidak percaya karena selalu sandar pikirannya sendiri. Masa Allah bisa mati? Dunia cap orang Kristen itu selalu rasa paling benar. Kita bukan rasa paling benar. Tapi kitab suci memang benar. Yesus sendiri yang mengatakannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan hanya Dia yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Ini yang pertama. Dalam rupa Allah itu dipahami di dalam kerendahan hatinya, di dalam kekekalan itu. Yang kedua, kerendahan hati Kristus di dalam inkarnasi. Di dalam ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hal kedua yang Paulus bukakan tentang Yesus Kristus adalah sikap merendahkan dirinya ketika dia berinkarnasi. Kristus berada di atas semua manusia, di atas semua malaikat, tetapi ia rela menjadi lebih rendah karena kasihnya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapaknya itu. Apa yang Paulus maksudkan dengan mengosongkan dirinya ini? Ini bukan seperti yang dimengerti oleh teolog liberal di awal abad ke-20. Mereka berpikir bahwa ketika Kristus mengosongkan dirinya, dia berhenti menjadi Allah. Dia menanggalkan atributnya. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Orang liberal tidak percaya Allah berkuasa. Ya, kalau saudara melihat, oh Yesus jalan di atas danau. Oh itu, kamu samar-samar. Itu ngelihatnya dia sedang di pinggir danau. Itu pasirnya yang diinjak tuh. Danaunya cuma segini tingginya gitu. Nah itu. Semua disingkirkan yang tidak masuk kepada akal itu. Itu omong kosong belaka, saudara-saudara. Yang benar adalah Kristus mengosongkan dirinya di dalam arti ia menyembunyikan natur ilahinya. Wah, ini rahasia yang besar. Kita tidak mungkin tuntas mengerti hal ini. Kristus ketika mengosongkan dirinya, dia menyembunyikan keilahiannya untuk sementara waktu. Dan Yesus mengambil natur kedua, yaitu apa? Natur manusia. Itu ditambahkan kepada dia. Jadi tadinya tidak ada. Kristus waktu kekekalan itu. Tidak ada tubuh manusianya. Itu ditambahkan ketika dia inkarnasi. Jadi di dalam dirinya sekarang ada dua natur. Allah dan manusia. Itu sebabnya keselamatan mungkin terjadi. Yesus selalu ilahi dari mulanya. Sama dengan Bapa, itu penjelasan yang awal tadi.
Tapi saat inkarnasi, ia mengambil natur kedua, yaitu manusia. Yesus tidak berkurang keilahiannya. Sama sekali tidak waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Ia tidak berhenti sebagai yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha kuasa. Yesus tidak melepaskan natur ilahinya. Hanya dia menyembunyikannya. Untuk sementara, supaya tidak terlihat. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Manusia sukses sedikit justru ingin show langsung. Yesus tidak. Paulus menjelaskan mengosongkan dirinya di dalam dua hal. Dia di dalam rupa Allah yang setara dengan Allah di dalam kekekalan itu, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia di dalam sejarah. Saudara-saudara, dengan mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Dia mengalami apa artinya yang menjadi hamba itu. Ketika dia mencuci kaki para muridnya, termasuk Yudas yang dia tahu akan mengkhianati dia. Itu luar biasa, saudara. Itu harus menjadi contoh yang kita simpan di dalam hati kita. Dia itu. Satu-satu dia cuci. Itu kerjaan budak, saudara. Tidak pantas sebenarnya anak Allah itu melakukan seperti itu. Pencipta langit dan bumi itu. Tapi Kristus itu ya itu. Dicontohkan luar biasa melalui suratnya ini. Itu menjadi rupa seorang hamba itu. Dicontohkan konkret apa yang dia bicara dengan apa yang dia kerjakan. Ia menjadi manusia. Kristus benar-benar menjadi manusia. Tapi bukan hanya manusia. Ia juga Allah. Kerendahan hati Kristus itu di dalam inkarnasi itu adalah hal yang lebih mengherankan lagi, saudara, daripada yang tadi. Tadi ya maha besar, setara dengan Allah. Sekarang inkarnasi. Itu hal yang sangat heran. Saudara-saudara, ini berlainan dengan cerita di dunia ini. Hal inkarnasi ini. Ada cerita pangeran, ya kan? Yang menyamar menjadi orang miskin. Wah, dia pakai baju yang kumo, ya kan, gitu. Ya, pakai topi, menjadi seorang pengkelana, begitu ya. Tapi kalau kemudian saatnya tiba gitu. Wah, gitu loh, dia terbuka samarannya. Teng gitu ya. Waduh. Rakyatnya semua kaget. Wah, ternyata dia adalah anak raja itu sendiri gitu. Waduh, hebat. Itu cerita dunia. Atau kalau di film Hollywood, ya kan. Waduh. Waktu sudah kepepet nih. Wah, saudara, ya kan semuanya. Langsung jadi Superman, saudara, tereng gitu. Ini sama sekali bukan gambaran tentang Yesus di dalam kitab suci. Karena Yesus dari lahir sampai mati di dalam kehinaan. Jalannya salib terus. Ia terus menyembunyikan keilahiannya. Itu kerendahan hatinya yang luar biasa. Ia simpen sampai nanti eskatologi. Kita akan melihat kemuliaan dia yang besar itu. Nanti, saudara. Nanti. Jangan ditarik sekarang. Ya, jangan. Itu kesombongan hati kita. Pengen lihat Yesus berkuasa. Sakit, sembuhkan sekarang. No. Banyak orang sakit tidak disembuhkan. Kamu akan lihat kemuliaan itu nanti. Jangan ditarik sekarang. Itu teologi reform. Itu jalan salib. Saudara-saudara, selama di dunia ini Yesus terus mempertahankannya tersembunyi. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia Allah. Iya toh. Hancurkan semua musuhnya. Hanya dengan jarinya saja begini, saudara. Lempar-lempar semua itu seperti film-film superhero itu. Tidak ada itu. Itu gambaran manusia berdosa tentang superhero di film-film. Tetapi Yesus menjadi hamba yang hina.
dan menjadi sama dengan manusia yang lemah. Ini kerendahan hati Kristus yang luar biasa, yang sulit kita mengerti, tetapi Paulus ingin kita belajar, dan pikiran dan perasaan hati kita harus makin hari menjadi seperti dia. Jangankan kita, saudara-saudara, malaikat kudus pun, the blessed angels di surga juga tidak ngerti. Dengan kekaguman mereka semua melihat Yesus saat inkarnasi itu. Ini gambaran perendahan diri daripada Kristus Yesus yang luar biasa, saudara. Kalau kita bayangkan para malaikat itu, ketika mereka di surga pada malam kelahiran Yesus di Bethlehem itu, kitab suci memberitahu kita bahwa ada aspek keselamatan yang tidak dipahami oleh malaikat-malaikat. Dan mereka juga ingin tahu itu. Kita bisa membayangkan waktu itu di surga, saudara-saudara. Ada desas-desus tentang turunnya Kristus ke bumi. Itu telah beredar di situ. Bahwa selama berminggu-minggu para malaikat itu merenungkan bagaimana bentuknya Kristus itu akan memasuki sejarah manusia. Mereka tunggu, mulai pikir. Oh, mungkin saja dia akan muncul seperti cahaya, ya toh, yang menembusi kegelapan malam itu di pedesaan Palestina. Wah. Mungkin ia akan muncul sebagai seorang jenderal besar yang berkuda, hancurkan tentara Romawi itu. Atau mungkin dia akan datang sebagai seorang filsuf yang paling bijaksana, iya toh, mengalahkan Sokrates, Plato, dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi justru kebalikan dari apa yang mereka semua pikirkan. Tidak ada show of glory. Tidak ada pertunjukan kemuliaan itu. Tidak ada kemegahan keagungan di dalam inkarnasi. Tidak ada derap kaki tentara surga itu. Sebaliknya Kristus menanggalkan jubah kemuliaannya itu. Dia turun dari surga menjadi bayi yang lemah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, saudara-saudara? Dia lahir sebagai bayi kecil yang begitu perlu seorang ibu manusia yang mengasuh dia. Inilah fakta yang membuat para malaikat kaget. Karena mereka tahu siapa Yesus itu sebelum inkarnasi. Ketika di dalam rupa Allah itu mereka tahu. Itu sebab tidak henti-hentinya mereka kagum. Lalu menyanyikan lagu pujian. Sehingga para gembala di Bukit Bethlehem itu mendengarnya. Kur besar malaikat itu. Marilah kita dalam hidup kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang merendahkan dirinya di dalam inkarnasinya. Yang ketiga terakhir. Kerendahan hati Kristus bukan saja di dalam kekekalan atau inkarnasi. Tetapi juga di dalam kematiannya. Paulus membawa kita selangkah demi selangkah melihat Kristus Yesus. Yang tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Lalu Kristus yang mau merendahkan diri menjadi hamba. Menjadi manusia. Lalu di sini semakin dalam lagi. Bukan hanya menjadi manusia. Bahkan dia mau mati. Itu loh. Itu sudah luar biasa. Allah yang tidak berdosa. Rela sampai mati di kayu salib. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, ditekankan lagi. Saya mengajak kita mengerti kematian Kristus paling sedikit di dalam 3 hal. Yang pertama, kematian Kristus menghapus dosa. Pertama-tama Yesus mati untuk menghapus dosa. Dia menghapus dosa dengan menanggung hukumannya itu sendiri. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan Kristus ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya.
Jadi Kristus mati satu kali saja. Tidak perlu diulang-ulang. Darahnya itu cukup menghapus dosa. Penghapusan dosa oleh korban ini mungkin terdengar aneh di telinga kita. Tetapi ini biasa sekali saudara bagi orang-orang sejaman dengan Kristus. Karena mereka sering korbankan itu binatang. Jadi bagi mereka korban itu bicara tentang penghapusan dosa. Misalnya saudara-saudara, di Israel itu ada satu upacara di hari pendamaian. Iya toh. Pada pagi hari itu 2 ekor kambing dipilih. Iya kan. Satu untuk penghapus dosa orang-orang Israel, termasuk imam, dan satu lagi dilepas, dibiarkan hidup untuk dilepas di padang gurun. Ya. Nah, imam besar itu letakkan tangannya itu. Ini di bait Allah nih. Di atas kepala kambing yang masih hidup itu. Dia mengakui segala dosa orang Israel. Artinya apa? Itu secara simbolis pemindahan semua kejahatan. Semua pelanggaran daripada orang Israel. Termasuk dosa dia sendiri ke atas kambing itu. Lalu suruh dia pergi ke padang gurun untuk mati di sana. Untuk itulah kenapa Kristus Yesus datang ke dunia ini. Binatang itu adalah lambang dari Kristus. Dia datang untuk memikul dosa kita dan membawanya ke salib dan mati di situ. Dia menghapus dosa kita lalu menanggungnya di atas kayu salib. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa Allah menjadikan dia, Kristus, yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, untuk mengerti bagaimana mungkin dibenarkan ini. Saya kasih ilustrasi. Di desa kecil hidup seorang dokter yang sangat profesional. Ahli sekali dengan bidangnya itu. Dan dia seorang yang sangat rohani juga. Luar biasa kerohaniannya. Nah, setelah dokter ini meninggal dunia, saudara-saudara. Lalu ketemu di dalam diarinya itu. Ada satu kertas dengan tulisan begini. Sudah diampuni. Garis miring. Terlalu miskin untuk bayar. Tapi istri beda pendapat. Saudara-saudara. Dia bersikeras bahwa hutang pasien ini harus diselesaikan. Iya toh. Lalu dia mengajukan itu gugatan ke pengadilan. Nah, ketika kasus itu disidangkan di situ, hakim tanya kepada dia, apakah tulisan berwarna merah ini tulisan suamimu? Iya benar. Kalau begini, tidak ada satu pengadilan pun di negeri ini yang bisa menyentuh semua orang yang telah diampuninya. Kasus selesai. Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Tuhan Yesus sudah memberikan tulisan pengampunan dosa itu dengan darahnya sendiri di hati kita. Tidak ada, saudara, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Tidak ada lagi yang berani menghukum orang-orang pilihan Allah. Mereka yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus pasti akan diselamatkan. Dosa membawa kematian. Manusia takut kepada kematian. Kematian adalah hal yang pahit, yang membawa derita yang mendalam. Dan kematian itu adalah akibat dosa. Tetapi darah Kristus memberi harapan. Kita yang percaya kepadanya boleh hidup selama-lamanya. Apakah dosa saudara sudah berada di dalam Kristus atau belum? Apakah ia menderita karena kesalahan dan dosa saudara? Saudara hanya perlu memintanya untuk melakukan itu di atas kayu salib. Biarlah dia juga menanggung dosa saudara. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus Kristus akan memikul dosa saudara hanya jika saudara mengakui dosa saudara.
Seperti yang dilakukan imam besar itu atas dosa orang Israel. Dia mengakuinya, kemudian percaya kepada Tuhan untuk menghapuskan selama-lamanya. Itu sebab jika ada saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, percayalah sekarang bahwa Yesus bisa mengampuni dosa saudara sampai selama-lamanya. Yang kedua, kematian Yesus Kristus itu memuaskan keadilan Allah. Alasan kedua, kematian Kristus adalah untuk menghentikan murka Allah. Karena Allah begitu suci, dia tidak senang melihat dosa itu. Dia marah kepada dosa. Keadilan Allah menuntut hukuman terhadap dosa. Dan hukuman dosa adalah maut. Yesus membayar hukuman itu dengan mati menggantikan kita. Yesus memuaskan keadilan ilahi dan memberikan kita jalan ke surga. Tadi kita bicara tentang 2 ekor kambing. Salah satunya kambing yang dilepas ke padang gurun. Lalu bagaimana dengan kambing yang satunya lagi? Nah ini. Kambing itu dibunuh untuk digunakan menjadi korban. Dibunuh di bait suci. Lalu darahnya itu dibawa ke tempat Maha Kudus. Terus dipercikan di atas tabut perjanjian. Di atas tutup pendamaian itu. Saudara tahu di dalam tutup itu tabut tersimpan 2 loh batu. 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan ditutupnya itu ada 2 malaikat kerub yang merentangkan sayapnya seperti ini. Yang menyimbolkan kehadiran tempat kediaman Allah itu. Dan di antara 2 kerub itu disitulah Tuhan hadir dan berbicara kepada umat. Sungguh luar biasanya saudara-saudara. Jadi di dalam tabut itu ada 2 loh batu. Itu hukum Taurat. Lalu ada malaikat. Ada Tuhan yang kudus yang bicara di situ. Di dalam sinar kemuliaannya itu. Tuhan itulah yang kita sakiti. Karena kita senantiasa melanggar kekudusannya. Dengan melanggar 10 hukum itu. Saudara, ini semua gambaran di tabut perjanjian itu. Itu mengerikan sekali. Saudara-saudara. Karena itu gambaran Allah yang siap memberikan penghakiman. Kita membutuhkan anugerah, saudara. Di mana? Itu sebabnya ada darah. Darah binatang yang korban itu. Itu korban yang dibawa oleh imam. Seekor binatang yang tidak berdosa itu. Untuk apa saudara? Dipercikan di atas tabut itu. Untuk meredahkan kemarahan Allah. Untuk menggantikan Israel yang berdosa. Kalau kita yang berdosa digantikan oleh Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Itulah korban yang mengganti. Seperti Yesus menggantikan kita untuk mati. Binatang itu adalah pengganti yang tidak bersalah. Itu lambang Yesus Kristus. Jadi di antara hukum yang telah dilanggar dan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa di antara 2 kerub itu ada darah di situ. Sehingga manusia bisa dengan aman beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang datang beribadah di gedung gereja sekarang harus berhati-hati memikirkan teologi semacam ini. Saudara-saudara, sangat sungguh-sungguh. Karena darah Kristus itu mahal adanya. Itu bukan dicurahkan sembarangan. Saudara-saudara seperti itu. Kalau zaman dulu orang mau masuk ke ruang kudus itu mati tanpa ada darah itu. Saudara yang sudah berada di dalam Kristus. Yang ada darah Kristus itu membasuh dosa saudara. Jangan kita menyia-nyiakan. Jangan kita sembarangan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada darah itu. Sehingga murka Allah dihentikan. Akibatnya seseorang itu bisa datang kepada Tuhan tanpa takut dihukum oleh murkanya. Dengan cara yang sama di dalam Yesus Kristus, Allah tidak melanggar kebenarannya. Prinsip kebenaran tetap harus ada. Tetapi dia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasihan.
anugerah dan cinta kasih yang dihukum anaknya sendiri, supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Betapa besarnya rahasia ibadah itu, saudara. Yesus memuaskan keadilan Allah melalui iman di dalam darahnya yang tercurah. Itu ada pendamaian dengan Allah. Dan kita mendapat jalan masuk ke hadirat Tuhan. Ini pesan Injil. Murka Allah dipuaskan. Dosa kita dihapuskan. Karena cintanya bagi kita yang berdosa ini. Itu sebabnya kita yang percaya Yesus bisa hidup dalam sukacita dan penuh pengharapan. Waktu Yesus di atas kayu salib berkata tetelestai, sudah genap, maka murka Allah itu sudah berhenti. Ditimpakan kepada Dia semuanya. Murka Allah kepada dosa-dosa kita itu sudah berhenti, ditanggungkan kepada Dia. Allah tidak marah lagi kepada manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemarahan Allah sudah dihentikan oleh Kristus. Yang ketiga terakhir, selain Yesus mati untuk menghapus dosa, memuaskan keadilan Allah, Dia juga mati untuk menyatakan kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada kesombongan. Tidak ada satu hal yang bisa kita banggakan. Kita mengasihi. Kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang ada Allah yang berinkarnasi itu. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudara, ini adalah teks favorit daripada William Tyndale. Kalau saudara kenal ini tokoh reformator. Ya, nanti kita hari reformasi kita akan mengumpulkan gambar-gambar ini untuk ditempelkan di lobi ya, untuk saudara bisa mengenang semua tokoh-tokoh ini dan memiliki api perjuangan para reformator. Ini William Tyndale. Dia ayat favoritnya itu 1 Yohanes 4:19 tadi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia hidup tahun 1494, matinya 1536. Jadi lebih muda daripada Luther ya, sekitar 11 tahun. Dia seorang tokoh reformator dari Inggris, ahli di dalam bahasa Yunani, ya si Tyndale ini. Nah, dia melihat betapa pentingnya orang Kristen itu punya Alkitab masing-masing. Nah itu. Di dalam bahasanya sendiri-sendiri. Saudara-saudara. Sehingga bisa mengerti kebenaran dengan membacanya sendiri. Langsung dari firman Tuhan. Zaman itu Roma Katolik tidak mengizinkan orang baca kitab suci sendiri. Hanya pastor Katolik bisa baca. Tapi si Tyndale ini curi-curi waktu. Saudara-saudara. Dia ambil kitab suci, dia baca-baca itu. Akhirnya melalui baca-baca itu dia dibawa Tuhan untuk makin percaya kitab suci itu adalah firman Tuhan. Lalu dia berani menunjukkan kesalahan interpretasi dari Roma Katolik itu. Dia ingin sekali terjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris. Supaya orang bisa baca. Tidak boleh didominasi. Waktu itu sudah ada terjemahan Wycliffe memang saudara-saudara. Ya. Tetapi bahasanya itu terlalu ruwet ya. Sehingga tidak dimengerti oleh petani-petani dan rakyat biasa. Nah ini sesuatu perjuangan reformasi ya saudara-saudara. Martin Luther terjemahkan itu Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu bukan fraktur. Ya, atau sesuatu yang sulit-sulit itu tidak saudara. Tapi bahasanya sudah dihaluskan. Sehingga para petani yang awam, kaum yang tidak bisa baca itu bisa ngerti. Saudara-saudara, ini semangatnya reformasi. Untuk tujuannya untuk orang diedifikasi. Orang Kristen maju. Saudara-saudara. Tujuannya selalu itu. Nah akhirnya saudara-saudara kembali kepada Tyndale tadi. Dia terjemah. Sesudah dia curi-curi makin cinta Tuhan. Makin dia terjemahkan perjanjian baru ke dalam Inggris. Ke dalam bahasa Inggris. Oh saudara. Itu resiko besar. Tidak seperti sekarang seperti ahli bahasa saudara-saudara. Aman, tentram. Waktu itu bahayanya luar biasa saudara-saudara. Ya, tetapi mesin cetak memang sudah ditemukan. Ya, hingga bikin kopinya sebarluaskan. Ini usaha yang berbahaya sekali saudara-saudara.
bisa ditangkap dan dibunuh. Waktu itu untuk menyetop penyebaran kitab suci ini, saudara, bishop daripada Roma Katolik itu beli sebanyak-banyaknya kitab suci, lalu dibakar, saudara. Itu, sampai seperti itunya. Saudara-saudara, Alkitab daripada King James Version itu adalah salah satu terjemahan yang the best. Ya. Dan itu 75% sumbernya daripada karya Tyndale ini. Saudara harus menghargai perjuangan para reformator itu. Khususnya di dalam terjemahan kitab suci. Sehingga kita hari ini bisa baca. Itu perjuangan reformator. Satu persatu. Yang dicetuskan oleh Luther itu. 1517. Saudara-saudara. Akhirnya api reformasi itu menyebar sampai hari ini. Kita semua bisa pegang kitab suci masing-masing. Itu ada yang berkorban bayar harga. Saya cerita sedikit. Usia 30 tahun Tyndale itu adalah menjadi guru privat daripada seorang anak berusia 6 tahun. Ya, itu bernama Harry Walsh. Nah, dia putra seorang kesatria di Little Salisbury. Ya, waktu itu di Inggris. Jadi, waktu itu Harry sudah dewasa, saudara-saudara. Dia ingat kembali satu pengalaman dengan gurunya Tyndale ini. Yang tidak bisa dia lupakan. Yaitu malam Tyndale memberitahu dia bahwa dia akan meninggalkan kota itu. The Little Salisbury. Aku harus tinggalkan kota ini. Kemudian Tyndale buka kitab suci Yunaninya. Buku 1 Yohanes 4. Dia baca satu persatu. Sampai kepada yang tadi ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Harry yang kecil itu duduk-duduk dia ingat. Tyndale mengingatkan Harry bahwa kata-kata itulah adalah gerbang mutiara untuk memasuki kerajaan surga itu. Kita orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Si Harry ini tanya, kenapa kamu harus pergi? Kemana kamu mau pergi? Sedih sekali Harry ini. Tyndale jawab dia, sudah waktunya orang-orang memiliki kitab suci di dalam bahasa mereka sendiri. Maksudnya sudah waktunya sekarang saya mau berjuang. Habis-habisan. Bertahun-tahun kemudian, suatu pagi di bulan Oktober 1536, Harry Walsh duduk dekat perapian dengan pandangan matanya jauh ke depan. Dia baru saja dengar kabar bahwa guru masa kecilnya itu yang sangat dia kasihi, William Tyndale, sudah dibakar hidup-hidup karena imannya. Perjuangannya supaya semua orang Kristen bisa membaca kitab suci sendiri, membuat dia harus bayar harga sampai mati. Kalimat terakhirnya begini, Tuhan, bukalah mata Raja Inggris. Tuhan dengar doanya. Saudara-saudara, kitab suci hasil terjemahannya supaya ditaruh di setiap gereja di Inggris dan boleh diedarkan di seluruh Inggris atas izin kerajaan. Saudara-saudara, sambil menggandeng istrinya, Harry melewati ruangan tempat dulu dia kecil diajari oleh Tyndale. Lalu mereka berdua berdiri di situ dengan bayang-bayang Tyndale yang sudah mati dibakar itu. Dia melihat teksnya tertulis di dinding. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah membuat Tyndale mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Dia taat bahkan sampai mati. Menerjemah kitab suci ke dalam bahasa Inggris itu panggilan dia. Dia rela memberikan hidupnya karena cinta Tuhan yang lebih dahulu menyentuh dia. Saudara-saudara, salib adalah ukuran cinta kasih Tuhan bagi kita. Sebagaimana dalam kita mengerti kedalaman cinta Tuhan di salib, itu juga seberapa dalam kita berani berkorban untuk Tuhan. Kenapa Yohanes yang berdiri menyaksikan itu duduk di situ nangis? Dia melihat Tuhan sendiri menjadi rasul kasih. Karena dia melihat sendiri.
Itu sebabnya dia menuliskan Yohanes 3:16. Saudara-saudara, saat kita melihat ke salib, kita bisa merasakan cinta Tuhan itu kepada kita. Kalau tidak, minta Tuhan. Tuhan tolong, bukakan pikiran dan perasaan hatiku, supaya aku boleh mengerti berapa dalam cinta kasih-Mu kepadaku. Ketika Yesus teriakan, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Saat itu Kristus menanggung neraka bagi kita semua. Allah meninggalkan dia. Dia sudah menerima hukuman paling kejam. Saudara-saudara, begitu besar kasih Allah kepada kita. Kristus sudah mengalami hukuman neraka yang seharusnya kita terima. Inilah bukti cinta kasih Kristus bagi kita. Saudara, mari kita hidup untuk Tuhan lebih sungguh. Bukan di dalam arti harus makin banyak melayani. Belum tentu, saudara-saudara. Tetapi saudara harus setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Seperti Kristus. Dia dipercayakan, dia taat. Sampai mati di atas kayu salib. Ya, godaan setan singkir. Segala singkir, jalan terus. Menggenapkan apa yang Bapaknya panggil dia untuk mengerjakan. 1. Mati menebus dosa manusia. Saudara-saudara, cinta Tuhan mendahului kita. Para nabi, para rasul, bapak gereja, reformator, dan semua kita terus setia bekerja untuk Tuhan. Karena cinta Tuhan sudah begitu besar dilimpahkan untuk kita. Bagaimana kita membalasnya? Sulit dimengerti. Kenapa ia rela meninggalkan tahtanya di surga dan mati untuk manusia yang berdosa seperti kita. Sikap yang juga sangat dikagumi oleh para malaikat. Ini untuk menutup khotbah ini. Saya memberikan satu cerita. Ada 2 malaikat, saudara-saudara. Yang satu masih junior, yang satu sudah senior. Satu sudah berpengalaman sekali. Dia lalu membawa malaikat kecil ini. Tunjukkan semua kemegahan, kemuliaan alam semesta. Ya, yang dicipta oleh Kristus itu. Dia telah diperlihatkan si kecil ini. Galaksi-galaksi yang berputar. Matahari, ya toh, yang menyala-nyala. Bintang-bintang keseluruhannya. Menakjubkan, saudara, luasnya alam semesta itu. Tapi si malaikat kecil ini pelan-pelan mulai capek, saudara-saudara. Ya toh, dan sedikit bosan. Akhirnya sampailah malaikat senior itu kepada galaksi. Di mana planet-planet kita ada. Dan itu kecil sekali dibandingkan dengan seluruh alam semesta itu. Malaikat kecil itu dibawa mendekat terus ke situ. Saat keduanya sudah mendekat ke bintang yang kita sebut matahari. Lalu ada planet-planet kecil, saudara sudah muter-muter. Lalu malaikat senior itu menunjuk ke sebuah bola yang lebih kecil lagi. Kelihatannya tidak penting sama sekali. Dan putarannya juga sangat lambat. Juga pada porosnya sendiri. Aduh, malaikat kecil ini kelihatan sudah bosan. Pak, itu kayak bola kotor. Bagi malaikat kecil itu yang pikirannya itu dipenuhi kemuliaan, keagungan itu. Malaikat senior itu tunjuk dengan jarinya itu. Aku ingin kamu sekarang khusus memperhatikan bola yang kecil dan kotor itu. Ya, kenapa? Bola kecil kotor itu ada apa, Pak? Saya harus perhatikan. Apa yang spesial dari bola yang kecil itu? Itu, jawab malaikat senior itu dengan sungguh-sungguh, adalah planet yang dikunjungi. Dikunjungi. Maksudmu pasti bukan dikunjungi. Iya, betul. Itu bola yang kelihatan sangat remeh dan kecil, yang tidak penting bagi kita. Kelihatannya itu. Dan mungkin kotor. Telah dikunjungi oleh pangeran kita yang mulia. Saudara-saudara tahu, ketika dia mengucapkan itu, tunduk semua kepalanya. Betapa besarnya keagungan Tuhan. Di dalam kelihatan yang remeh itu. Lalu semua malaikat di surga itu semua menundukkan kepalanya. Luar biasa.
Cinta kasih Tuhannya begitu dalam. Dan kerendahan hatinya yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau saja kita ngerti gambaran seperti itu, maka kita akan didorong untuk mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang rendah hati itu. Yang mau berkorban. Mau mencintai Tuhan. Jika saudara masih tidak yakin akan keselamatan, lihatlah kepada salib. Dan minta Tuhan membuka mata saudara untuk menemukan apa yang Dia sudah lakukan di situ untuk menebus saudara. Jikalau saudara putus asa dan di dalam keadaan yang sedih, renungkanlah salib Tuhan. Dan minta Tuhan menyadarkan saudara untuk melihat kedalaman cintanya untuk saudara. Jikalau saudara ada yang belum percaya kepada Tuhan, baik di sini ataupun mendengar lewat streaming, lihatlah ke salib dan temukanlah cintanya untuk saudara. Di mana Dia sudah mati untuk dosa-dosamu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Amin.